Pelaku penganiayaan dan penyekapan perempuan di Bandung, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di wilayah hukum Polsek Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelaku berinisial TH ditangkap Kepolisian Polda Jabar di Perumahan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam 23 Juni 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berkat doanya teman-teman semua, akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita bawa masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badannya. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Ya. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Sebelumnya, seorang warga asal Ciparai mengaku meminta TH, pelaku terduga penganiayaan YTR, untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Warga bernama Dadang Ahyar ini merupakan mantan bos dari terduga pelaku. Pelaku kerap menelpon Dadang untuk meminta saran dan perlindungan. Dadang sendiri menyarankan pelaku untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Dadang, pada hari Selasa 23 Juni 2026 kemarin, TH menelpon dirinya dan meminta saran. Dirinya meminta TH untuk datang ke rumahnya dan akan mendampingi menyerahkan diri ke polisi. Dadang akhirnya menelpon anggota Polda Jawa Barat sehingga TH berhasil ditangkap. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah, kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi.
Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy, oke Padang katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Setelah diamankan terlebih dahulu di Polsek Majalaya, polisi langsung menggiring pelaku ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan awal, yakni pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba. Dari hasil tes narkoba, pelaku dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Pelaku juga nantinya akan menjalani pemeriksaan kejiwaan karena apa yang telah dilakukan pelaku adalah hal yang tidak wajar. Selama menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat, pelaku akan ditahan di sel khusus dengan CCTV dan selalu dalam pengawasan. Pelaku mengakui semua perbuatan terhadap korban dan merasa menyesal karena melakukan hal keji tersebut dalam pengaruh alkohol yang dikonsumsinya hampir setiap hari. Nanti saya tanya topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik Pak. Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Taufik Iya dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lamboy. Terima kasih. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah itu. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Siap. Komandan teh penangannya Abi. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Topik Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topiknya tadi. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1,5 tahun. Bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun ya. Oh ya udah. Ngelari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang. Daerah sana Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya, tanggung jawab atas semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau bagaimana? Nyesal banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Sementara itu, kabar penangkapan ini disambut baik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat atas keberhasilannya menangkap pelaku kasus kekerasan. Deddy Mulyadi berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama Nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Kasus kekerasan yang terjadi di Bandung ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Hotman Paris. Pengacara senior Hotman Paris turun tangan memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban. Tim Hotman 911 mengunjungi korban di rumah sakit. Hotman Paris juga sempat melakukan komunikasi via telepon dengan korban.
Pada Rabu pagi 24 Juni 2026, Erni Heriadi, bibi perempuan korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya ini mendatangi Polda Jawa Barat. Ia mengaku sangat geram dan ingin bertemu dengan pelaku meski tak diizinkan oleh pihak berwenang. Erni menyebut sangat terkejut saat melihat kondisi keponakannya di RSHS Kota Bandung. Ia berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya lantaran perbuatan yang dilakukan pelaku menghancurkan kondisi kesehatan dan masa depan korban. Orang itu, makanya saya nggak percaya loh, itu anaknya pendiam, pinter. Ibunya cuma jualan gorengan, bapaknya cuma kuli panggul di pabrik, tapi dia bisa ngebiayain kuliah ya. Karena itu emang anaknya pinter, dia sering bantu, kayak pemilihan umum dia suka bantu-bantu ya gitu. Aktif banget, zaman dia di kuliahnya juga emang dia aktif banget. Baik, dia jadi tulang punggung keluarga kok. Waktu neneknya sakit juga dia sering kirim ke saya, Ci ini buat beli pampers, buat neneknya gitu ya. Nah semenjak dia hilang itu emang udah susah, nggak pernah ngirim lagi buat neneknya, itu udah nggak ada. Waktu terakhir waktu dikasih tahu di rumah sakit Hasan Sadikin ya, kondisinya juga emang udah nggak bisa dikenalin sih, apa ini benar ya, sampai saya ke ibunya. Saya kan panggilnya Cici ya, kebetulan kami masih keturunan Chinese, cuman Cici saya mualaf. Ci ini benar bukan sih? Iya betul, terus saya pegang, saya tanya, ini siapa? Dia langsung kenal suara saya. Oh ini Neng ya, dihukum setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. Soalnya ini pertama ya, masa depan keponakan saya itu masih panjang, umur 29 tahun. Dia itu masih pengen ngejar karirnya, masih istilahnya dia tuh banyaklah cita-citanya gitu. Ya dibikin hancur kayak gini gimana buat kedepannya. Kakak saya juga kan udah tua, nggak mungkin bisa ngurus dia selama dia sakit kayak gini. Ya harapan itu, pengennya sih dihukum seberat-beratnya ya. Kasus perempuan berinisial YTR yang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung teramat miris. YTR ditemukan dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah dilaporkan menghilang selama kurang lebih 3 tahun oleh pihak keluarga. Korban diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan berat oleh kekasihnya sendiri, seorang pria berinisial TH. Hingga kini kasus masih dalam penanganan Polda Jawa Barat. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.